Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 2 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan untuk mengawali, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, untuk data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya di 1,78%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih mempertahankan poinnya ya, bahkan naik guys di 86%, yang mengindikasikan ya bahwa market untuk Bitcoin masih seksi ya untuk para investor. Oke, dan tentu saja ini semua adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, untuk Bitcoin mengalami kenaikan tipis ya di 0,7%, masih bertahan di harga 62.000 ya, keren banget. Kemudian untuk Ethereum juga masih mempertahankan harganya di atas 3.000 ya, dimana hari ini naik di 1,6%. Untuk BNB tipis perubahannya di 0,9% aja. Untuk Solana turun ya di 3,7%. Untuk SRP naik di 5%. Untuk Cardano juga naik cukup lumayan di 10%. Begitu juga untuk Dogecoin di 19% guys. Dan untuk perubahan yang terjadi untuk pergerakan harga altcoin ya cukup bervariasi guys. Bahkan untuk Shiba Inu hari ini naiknya cukup lumayan banget ya di 66% guys. Untuk sebabnya kenapa kita masih belum mengumpulkan datanya ya, nanti kita akan cari tahu dulu. Dan perubahan yang kalau kita lihat di sini ya untuk altcoin tampaknya masih didominasi warna hijau ya, dan perubahannya cukup bervariasi guys. Selanjutnya kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin hari ini ya, tampaknya ada koreksi ya. Kalau kita lihat untuk time frame daily-nya, tampaknya harganya masih bisa dibilang sideways ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan polanya ya, ini cukup menarik guys. Seperti ada pola flag di sini ya. Dan biasanya efeknya kalau nanti pergerakan harganya sesuai dengan skenario ya, jadi ada kemungkinan nanti akan membentuk suatu pola flag di sini. Ini akan ditarik garis ke sini, dan biasanya kalau sudah breakout entah itu ke bawah atau ke atas, biasanya itu efeknya akan cukup lumayan guys. Jadi kita tunggu aja apakah beberapa hari kemudian akan ada pergerakan harga yang signifikan ya untuk Bitcoin ini, baik koreksi ataupun melanjutkan kenaikannya guys. Karena kalau kita lihat ya dari berbagai informasi yang beredar seperti yang kita lansir ya dari harian Bitcoinis, diinformasikan bahwa CEO dari Galaxy ya, yaitu Novogratz, memperingatkan ada penurunan untuk Bitcoin di harga $55.000 guys. Nah inilah alasannya ya. Jadi si Michael Novogratz ini yang merupakan CEO Galaxy Digital Holdings telah membagikan wawasannya, menyarankan kemungkinan koreksi jangka pendek yang dapat membuat nilai Bitcoin menyesuaikan diri ke kisaran pertengahan $50.000 guys. Prediksi dari Novogratz ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg di TV ya, di mana ia merinci perspektifnya tentang kondisi pasar mata uang kripto saat ini. Terlepas dari tren positif, Novogratz menyoroti kekhawatiran atas leverage pasar, terutama di kalangan investor yang lebih muda, yang disebutnya milenial dan Gen Z yang tertarik pada daya tarik keuntungan yang cepat guys. Sejauh ini ya, retracement baru-baru ini dari puncak Bitcoin di $64.000 kemarin ya, telah menyebabkan hampir $300 juta total likuidasi dalam waktu 24 jam, membuat hampir 100.000 pedagang mengalami gelombang kerugian sesuai data dari CoinGlass guys. Jadi karena harga dari Bitcoin ini sudah tinggi banget ya, jadi ada kecenderungan dari para investor yang sudah mendapatkan keuntungan untuk take profit guys. Jadi kalian harus berhati-hati untuk masuk ke Bitcoin guys. Saran saya kalau memang ingin masuk dan tidak ingin ketinggalan harga selanjutnya, kalian masuk aja tapi di pasar spot aja ya. Kalian tahan, jangan kalian jual jika nanti ada koreksi. Tapi kalau untuk pasar derivatif ini agak beresiko, dan saran saya tunggu dulu guys untuk koreksinya dan cari posisi-posisi potensial yang bisa kalian cari ya nanti setelah adanya perubahan atau pergerakan harga yang signifikan untuk beberapa hari kemudian ini. Oke, selanjutnya guys untuk informasinya kita lansir ya dari Crypto Briefing. Diinformasikan di sini bahwa Hungaria ini akan mempertimbangkan untuk mengizinkan bank menawarkan layanan Bitcoin dan kripto guys. Nah ini menarik ya. Jadi pemerintah Hungaria telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan bank, dana investasi, dan manajer aset menawarkan Bitcoin dan layanan kripto lainnya menurut laporan dari Bloomberg Law hari ini. Dengan inisiatif ini, pihak berwenang Hungaria berusaha menyelaraskan kerangka kerja peraturan negara dengan undang-undang Uni Eropa yang relevan. Di bawah peraturan yang diusulkan ya, Bank Sentral Hungaria Magyar Nemzeti Bank atau MNB akan mengawasi layanan kripto secara nasional dengan
rencana untuk memperlakukan peraturan tersebut pada tanggal 30 Juni. Perkembangan ini menandai langkah penting ya menuju formalisasi pasar kripto di negara yang hingga saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pengguna kripto dan tidak ada mata uang digital yang saat ini diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Hungaria, guys. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg, Gubernur Bank Sentral Georgi Matolsi menuduh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban berencana untuk melemahkan independensi bank sentral melalui perubahan hukum yang diusulkan. Matolski juga mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya langkah-langkah stimulus mereka ya, dan melihat proposal legislatif sebagai ancaman langsung terhadap otonomi institusi, guys. Menanggapi hal ini, pemerintah membela proposalnya sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan mempromosikan manajemen keuangan yang bertanggung jawab tanpa mencampuri keputusan kebijakan moneter, guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk rancangan undang-undangnya seperti apa, guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Dan ini informasinya datang dari negara kita ya, Indonesia. Dan ini cukup menarik, guys, infonya, di mana Indonesia sedang mempertimbangkan perubahan pajak ganda untuk kripto ini, guys. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI ya telah mendesak untuk mengevaluasi kembali pajak capital gain sebesar 0,1% dan PPN sebesar 0,11% untuk transaksi kripto, guys. Menurut sebuah laporan lokal baru-baru ini ya, anggota staf eksekutif di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia yang juga dikenal sebagai BAPEPTI telah meminta untuk menilai kembali pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pemerintah sebesar 0,11% untuk setiap transaksi kripto di Indonesia serta pajak penghasilan sebesar 0,1% untuk kripto. Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPEPTI, menjelaskan alasan dibalik hal ini adalah karena kripto sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi bagian integral dari ekonomi Indonesia yang lebih luas dalam waktu dekat. Laporan tersebut juga mencatat bahwa total pendapatan pemerintah dari pajak kripto di Indonesia mencapai sekitar 2,49 juta dolar ya pada bulan Januari saja, dan pada bulan April 2022 Indonesia menerapkan pajak capital gain sebesar 0,1% untuk investasi kripto dan juga pajak PPN sebesar 0,11%. Cointelegraph melaporkan bahwa negara melakukan ini karena kripto adalah komoditas seperti yang didefinisikan oleh Kementerian Perdagangan dan bukan mata uang. Pada 14 Februari dilaporkan bahwa Gibran Rakebuming Raka, guys, sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto memenangkan kursi kepresidenan Indonesia dengan perolehan suara sekitar 58% ya, tapi belum final ya. Dan calon Wapres Gibran baru-baru ini menyatakan bahwa partai politiknya berencana untuk fokus memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia yang lebih muda untuk mendapatkan peluang di dunia kripto dan blockchain, guys. Sementara itu, jumlah pemegang kripto meningkat ya lebih dari 11% dari 11,2 juta pada tahun 2021 menjadi 12,4 juta, guys. Nah, ini menarik ya. Dan memang ya, untuk pasar kripto di Indonesia ini sangat seksi sekali, guys. Dan itu terlihat ya dari pertumbuhan adopsinya yang selalu meningkat setiap tahun, guys. Ini keren banget. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa, guys, untuk keputusannya. Apakah akan dinaikkan atau justru akan diturunkan, guys. Oke, nanti kita akan info lagi. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari Harian Crypto Briefing juga ya. Di sini diinformasikan ya bahwa Arbitrum akan membuka lebih dari 2 miliar token bulan ini, guys, atau unlock ya. Nah, ini harus kalian perhatikan, guys, karena jumlahnya tidak sedikit, sekitar 2 miliar dolar ya dalam bentuk token Arbitrum. Karena kecenderungan jika nanti ada unlock berarti orang yang eligible untuk token-token tersebut pasti akan secara psikologi untuk mencairkannya, guys, atau menguangkannya ya, atau menjual. Dan ini biasanya efeknya akan cukup signifikan, guys, karena jumlahnya yang 2 miliar dolar ini terhadap token Arbitrum itu sendiri, yaitu ARB ya. Tapi juga hal ini kita lihat ya, kalau memang para pemegang dari token Arbitrum ini melihat ya untuk potensi ARB kedepannya ini masih cukup menarik dan cukup potensial, ada kemungkinan juga mereka akan tetap hold dan tidak akan menjualnya, guys. Jadi kita tunggu aja untuk beberapa hari kemudian ya, sekitar tanggal 16 Maret nanti. Ini menurut data dari token unlock ya, bahwa token ARB akan di unlocking, guys. Oke, jadi untuk sementara ini dulu, guys, yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan share lagi ya info-info yang belum sempat kita share di sini di akun Twitter, dan juga untuk project-project baru yang masih dalam masa pre-sale, testnet, ataupun yang lagi airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram, baik akun Telegram Group ataupun Telegram Channel. Jadi kalian gabung aja di situ. Oke? So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ke kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.